Hai, Assalamualaikum sahabat bidan. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku, Hidayati Fadila, Sarjana Terapan Kebidanan di YouTube channel Bu Bisa Indonesia. Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Buat sahabat bidan yang udah setia dengan channel ini, terima kasih banyak ya guys. Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Sesuai judulnya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Ukomriteker Bidan tahun 2021. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas soalnya. Mari kita ke video. Oke sahabat bidan, sebelum kita membahas soal, silahkan persiapkan alat tulis kalian. Jika terdapat materi, sahabat bidan bisa mencatat dan bisa mempelajarinya di kemudian hari. Oke, silahkan persiapkan dulu alat tulisnya. Udah disiapin alat tulisnya? Kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari, hasil pemeriksaan KU baik, BB 75 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa. Konsultasi apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Pilihannya A. Rujuk ke konsultan perkawinan, B. Rujuk ke dokter objin fertilitas, C. Pengaturan pola seksual, D. Olahraga teratur, E. Diet nutrisi. Dari soal ini yang bisa kita garis bawahi adalah baru menikah 2 bulan, belum ada tanda kehamilan, siklus haid 37 hari, dan hasil pemeriksaan yang paling menonjol yaitu BB 75 kg. Nah, sedangkan tinggi badan hanya 150 cm. Jadi bisa dilihat bahwa si perempuan ini mengalami kelebihan berat badan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jawabannya adalah E. Diet nutrisi. Jadi di sini pembahasannya adalah kasus ini merupakan kasus perencanaan kehamilan sehat. Dari hasil pemeriksaan bisa didapatkan hasil siklus haid yang panjang dan IMT kategori berlebih. Nah, untuk jawabannya yaitu pengaturan nutrisi yang menghasilkan siklus haid teratur dan IMT kategori normal. Jadi di sini yang bisa kita garis bawahi yaitu apabila siklus haid tidak teratur disebabkan oleh gangguan hormon, maka akibatnya dari berat badan yang berlebih yaitu sulit mendapatkan kehamilan.
Nah, apabila dalam waktu 1 tahun tidak hamil, maka sang perempuan atau pasien didiagnosis infertilitas dan harus dirujuk. Jadi, langkah awalnya kita berikan konseling tentang gizi dan perubahan hormon yang normal untuk mendapatkan suatu kehamilan. Jadi, setelah itu baru kita rujuk ke dokter spesialis obgyn setelah mendapatkan konsultasi dari kita dan melakukan anjuran yang telah kita berikan selaku bidan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, baru menikah 2 bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari, hasil pemeriksaan, KU baik, berat badan 80 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa. Konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Nah, ini masih tentang masalah kasus perencanaan kehamilan sehat. Ini juga yang bisa kita garis bawahi, yaitu berat badan yang berlebih. Bisa dilihat berat badannya 80 kg, sedangkan tinggi badannya hanya 150 cm. Kita langsung ke slide pembahasan. Jawabannya adalah B. Diabetes gestasional. Kasus tersebut menunjukkan kasus obesitas, yaitu melihat dari hasil hitung dari IMT, indeks massa tubuh, yang lebih dari 30. Wanita obesitas yang hamil akan beresiko mengalami beberapa masalah berikut. Yang pertama, abortus atau keguguran. Yang kedua, preeklamsi atau kejang-kejang ketika persalinan. Yang ketiga, postmatur atau hamil yang lebih dari waktu kehamilan normal. Yang keempat, penyulit persalinan. Yang kelima, diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi ketika masa kehamilan. Yang keenam, infeksi. Yang ketujuh, trauma. Yang kedelapan, stillbirth. Nah, beberapa faktor risiko ini terjadi pada wanita obesitas yang akan hamil. Jadi, solusinya melakukan diet nutrisi dan merencanakan kehamilan agar kehamilan sehat dan ibunya pun ikut sehat seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3, seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. Konseling, C. Mencari donatur tetap, D. Pemberdayaan ekonomi, E. Pendekatan tokoh masyarakat. Nah, kalau dari soal ini bisa langsung kita tarik, yaitu kasus anemia dan apa yang menjadi masalahnya, yaitu
masyarakat jarang mengkonsumsi ikan atau daging karena daya belinya yang masih kurang. Oke, kita langsung ke slide pembahasan. Jadi jawabannya yaitu pemberdayaan ekonomi. Masalah anemia dan BBLR yang terjadi pada kasus tersebut bukan karena masyarakat tidak mengerti pola hidup sehat, tetapi ketidakmampuan secara ekonomi membuat mereka tidak memiliki kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah pemberdayaan ekonomi. Agar ekonomi yang kuat, terdapat bangsa yang sehat. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah, khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis, terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, tinggi pundus uteri, 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang mungkin dari kasus tersebut? A. Nausi, B. Vomiting, C. Hiperemesis, D. Morning sickness, E. Salivasi gravidarum. Jadi masalah di sini berarti diagnosisnya. Oke, kita langsung ke slide pembahasan. Berdasarkan kasus di atas, mual muntah khususnya pada pagi hari yang terjadi pada kehamilan muda adalah hal yang fisiologis atau hal yang normal yang sering disebut emesis gravidarum atau morning sickness, yaitu morning pagi, sickness kesakitan. Jadi, suatu gangguan kesehatan yang terjadi di pagi hari. Nah, untuk hiperemesis sendiri yaitu kasus emesis yang sudah patologis atau mual muntah yang berlebihan yang menyebabkan badan lemas dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu salivasi gravidarum, kondisi pengeluaran air liur yang berlebih. Ini juga merupakan patologis dari kehamilan. Yang ketiga, nausi atau mual. Yang keempat, vomiting atau muntah. Nah, jadi inilah pembahasan untuk soal yang keempat. Kita langsung lagi lanjut soal yang kelima. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis BAK 3-4 kali, gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, TFU 30 cm, teraba puki atau punggung kiri, kepala sudah masuk PAP 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring kiri, B. Hindari minum kopi atau teh, C. Perubahan fisiologis trimester 3, D. Perbanyak minum di siang hari, E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Oke, kita langsung ke slide pembahasan. Oke, jawabannya adalah C. Perubahan fisiologis trimester 3. Dalam kasus tersebut, seorang ibu hamil primipara, hamil 8 bulan, mengeluh sering BAK pada malam hari adalah hal yang fisiologis atau normal dan menjadi prioritas utama secara penyelesaian masalahnya karena kondisi kehamilannya secara umum baik dan normal. Ibu perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya, sehingga fokus KIE-nya yang diberikan adalah
KIE tentang penyebab sering BAK. Untuk pembahasan, option yang lain merupakan bagian dari KIE tersebut. Jadi, yang utamanya yaitu menjelaskan perubahan fisiologis trimester 3. Sedangkan untuk option yang lainnya yaitu bagian dari penjelasan perubahan fisiologis di trimester 3. Jadi, berbaring miring kiri, hindari minum kopi, perbanyak minum air di siang hari, dan sering-sering mengkosongkan kandung kemih. Jadi, seperti itu penjelasannya. Semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian semua, dan semoga kalian tetap semangat untuk menyelesaikan UKOM-nya nanti, dan semoga hasilnya bisa lulus 100%. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.